Untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten, data KK dan KTP orang tua pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah harus masuk DTKS. KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah program baru Kemensos yang merupakan peralihan program bidik misi berupa beasiswa untuk lulusan SMA, SMK, MA melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Keterangan demikian disampaikan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serian, Syadili, kepada rekan media ketika dikonfirmasi tentang Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Diungkapkan Syadili, untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, harus mendaftarkan diri melalui Dinas Sosial. Adapun syarat utama untuk bisa mendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah orang tua pendaftar harus masuk di dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sehingga yang perlu dibawa saat mendaftar ke Dinas Sosial yaitu KK, KTP orang tua, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa untuk diverifikasi. Apabila masuk di dalam DTKS, maka pendaftar akan diberikan rekomendasi. Namun diterangkannya, jika data orang tua pendaftar tidak ada dalam DTKS, maka pihaknya tetap membuka peluang bagi pendaftar dengan ketentuan pendaftar harus diusulkan melalui desa, yakni melalui Mosdes atau Moskel, yang kelanjutannya akan disampaikan desa atau kelurahan ke Dinas Sosial Kabupaten Serian. Selanjutnya pihak dinas akan berupaya data tersebut masuk dalam DTKS pihaknya. Disampaikan Syadili, jika pendaftar tidak bisa mendapatkan rekomendasi di tahun ini atau 2020, maka rekomendasi akan diberikan tahun depan. Dikatakannya yang terpenting data pendaftar sudah masuk dalam DTKS Dinas Sosial Kabupaten Serian. Adapun diterangkannya, hal tersebut dikarenakan untuk pengesahan DTKS hanya dilaksanakan 6 bulan sekali, yaitu awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun. Diungkapkannya apabila data sudah disahkan, barulah data tersebut bisa diupdate, sehingga pendaftar bisa difasilitasi proses beasiswanya melalui Dinas Kementerian Sosial yang bekerja sama Kemendik di pusat. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Serian, Syadili, menyampaikan sementara ini DTKS masih menggunakan data tahun 2015 yang bersumber dari data BPS Kabupaten Serian. Dijelaskan Syadili, setelah diverifikasi di tahun 2017, menunjukkan ada 6.777 kakak miskin yang ada di Kabupaten Serian. Disampaikannya jumlah data hasil verifikasi tersebut harus masuk seluruhnya ke dalam DTKS pihaknya. Meski diakuinya per Januari tahun 2020 ada pengurangan angka kakak miskin, yaitu menjadi 6.665, yang kemungkinan dikarenakan adanya kematian, perpindahan penduduk, ataupun perubahan status sosial. Begini, Kartu Indonesia Kuliah Pintar itu KIPK, kuliah ya. KIPK itu memang baru program baru dari Kemensos, baru program baru yang dulu asal mulanya adalah program bidik misi. Untuk tahun 2020 ini entah ada permasalahan gimana, kurang tahu persis ya. Lalu dirubah pola pemberian beasiswa kepada mahasiswa, khususnya bagi anak-anak sekolah yang kelas 12 yang mau lulus itu untuk mendaftarkan ke Dinas Sosial melalui Dinas Sosial ya. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang pasti sekali adalah bahwa anak itu orang tuanya harus masuk di dalam data DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang dulu BDT, data BDT, basis data terpadu, sekarang terjadi perubahan menjadi data DTKS. Nah, itu beberapa persyaratan, diantaranya itu lah yang cara mendaftarnya adalah seperti apa yang saya sampaikan tadi, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelamar ya, pelamar musul. Pertama harus menyampaikan dulu pertama KK dan KTP, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dari desa. KK KTP itu tentunya dari orang tua mereka, lalu disampaikan ke Dinas Sosial
Lalu oleh dinas sosial melalui petugas kami yang kami tunjuk melakukan verifikasi melalui data DTKS. Apabila itu masuk, lalu kami langsung memberikan surat rekomendasi dari dinas sosial. Tetapi apabila tidak terdaftar di dalam data DTKS kami hanya mencoba untuk kedepannya harus beberapa langkah yang harus dipenuhi. Pertama adalah harus diusulkan melalui desa, melampirkan KKTP tersebut disampaikan ke desa supaya desa atau kelurahan itu memasukkan mereka melalui Mosdes atau Muskal itu dulu. Lalu kalau sudah dimasukkan sampaikan ke dinas sosial akan berupaya untuk memasukkan data tersebut di dalam data BDT atau data DTKS kami. Kalau itu sudah masuk, yang penting sudah masuk dalam daftar DTKS kami, insya Allah kami bisa, kalau tidak bisa tahun ini karena proses untuk memasukkan ke data DTKS itu, untuk pengesahannya itu dilaksanakan 6 bulan sekali, yaitu Januari akhir tahun, lalu pertengahan sekitar bulan Juni Juli, lalu berikutnya seperti itu baru bisa diupdate datanya. Kalau kita memasukkan bulan Januari, nanti diperkirakan bulan Juni itu kalau datanya lengkap, insya Allah sudah terdaftar di dalam data DTKS, sehingga yang bersangkutan yang ingin mendaftar di DTKS sudah masuk dalam data DTKS, insya Allah bisa terfasilitasi Mas ya, bisa terfasilitasi proses beasiswanya melalui dinas Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan Kemendikti di pusat. Ya, berarti untuk DTKS-nya sendiri ini masih menggunakan data tahun berapa Pak? Untuk DTKS sementara ini tahun 2015 yang kami awalnya diterima melalui data BPS yang ada di Kabupaten Seruyan, sehingga dengan data itu disampaikanlah ke Pusdatin untuk diproses. Lalu tahun 2017 kami melakukan verifikasi terhadap data tersebut dan dapatlah angka realnya, yaitu sekitar 6.777 KPM atau KK miskin yang ada di Kabupaten Seruyan. Data ini tidak boleh dikurangi, sudah menjadi angka ketetapan mungkin ya, 6.770. Tetapi sekarang dengan berjalannya waktu sampai saat ini, mulai beberapa tahun kemudian sampai saat ini, sampai dengan Januari tahun 2020, data DTKS kami ada sedikit mengalami pengurangan, sekarang menjadi 6.665. Ada sedikit penurunan ya karena kemungkinan ditemukan sudah meninggal, sudah pindah, atau sudah ditemukan mampu, sehingga terjadi pengurangan. Nah, terjadinya pengurangan ini seharusnya oleh RT atau oleh desa itu seharusnya yang segera diusulkan. Tapi ada juga beberapa desa yang sampai saat ini belum melengkapi persyaratan untuk pemutakhiran data. Kami tanpa didukung oleh desa ataupun RT tidak mungkin terjadi perubahan signifikan terhadap data DTKS ini, Mas. Ya. Itu intinya. Ya. Rasanya kalau sudah mendapatkan rekomendasi dari kita dan masuk dalam DTKS, itu bisa digunakan langsung di saat mereka melakukan pendaftaran kuli. Data orang fisik. Ya, data orang fisik yang nanti kan ya itu ya. Penyampaian jasa segala macam. Oh gitu ya. Sebagaimana persyaratan seperti mau masuk kuliah biasa lah. Seperti ijazah, rapot, fotokopi, apa-apa yang diperlukan itu biasa seperti itu. Rekomendasi dengan keterangan terdaftar. Jadi dilampirkan dengan itu Pak ya. Iya. Sudah berapa mendaftar Pak di Seruyan?
Kalau yang masuk ada 10 masuk dalam yang sudah masuk, dan nah kalau mendaftarkan ada yang sudah masuk di dalam yang musul ya, dan masuk ada 10 orang, masuk 10 siswa dari 70 itu. Nah nanti selebihnya ya tergantung kemana anak-anak sekolah yang mau melanjutkan kuliahnya mau kemana. Nah itu aja nanti tinggal. Nah lalu itu melalui sekolah juga rekrutmennya ya, menyampaikan rekrutmennya ya, usulannya itu loh. Nanti kan biasanya di sekolah-sekolah kan ada mau mengarahkan si A mungkin didaftarkan di sana gitu. Ini hanya sebatas pengajuan beasiswanya aja sih sebenarnya kalau yang KIPK ini. Jadi bahasa sederhananya Pak, untuk mendapatkan rekomendasi dari KIPK sendiri itu harus terdaftar di DTKS. Iya. Nah, apabila terdaftar di DTKS berarti nantinya akan direkomendasikan oleh dinas sosial. Iya, di mana dia mau kuliahnya nanti dengan dasar rekomendasi ini, sehingga yang bersangkutan itu diharapkan bisa mendapatkan KIPK dari Kementerian Pendidikan Nasional. Ya. Ya Pak, dengan adanya KIPK sendiri Pak, terutama di Kabupaten Surian ini, apa sih harapan Bapak? Ya mudah-mudahan dengan adanya KIPK ini bisa membantu terutama bagi anak-anak sekolah yang mau kuliah ke perguruan tinggi, yang punya keinginan yang kuat, yang punya kemampuan, yang istilahnya punya keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikannya, karena adanya terbentur masalah dana pembiayaan. Dengan adanya KIPK ini diharapkan bisa terbantu untuk bisa dalam data DKS. Ya, khususnya masuk dalam data DKS terbantu biaya perkuliahannya nanti. 10 orang yang telah direkomendasikan karena terdaftar di DTKS ini Pak, dari mana saja Pak, untuk kecamatan mana saja yang sudah? Sementara yang 77 pengusul ini itu dari kecamatan terdekat yang ada di Kabupaten Surian, yaitu Kecamatan Surian Hilir dan Surian Hilir Timur. Itu yang 10 orang ini dua kecamatan juga yang dari Kecamatan Surian dan Surian Timur yang Untuk di kecamatan lain Pak? Iya, kecamatan lain karena Ada yang mengusul tidak masuk. Oh. Ada yang mengusul tapi tidak masuk di dalam data di DTKS kami, sehingga rekomendasinya tidak bisa kami berikan. Kami sebenarnya punya berharap kepada pemerintah, dalam hal ini pihak-pihak perguruan tinggi bisa membantu, walaupun tidak masuk di dalam daftar di BDT, tetapi dengan adanya rekomendasi, umpama kami berikan rekomendasi, bisa difasilitasi juga. Itu harapannya kami sebenarnya, walaupun tidak ada di DTKS, tapi dengan ada rekomendasi dari dinas sosial, harapan kami bisa diterima juga untuk mendapatkan beasiswa KIPK yang dulunya bidik misi itu. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Surian, Tim Liputan Info Surian melaporkan.